Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita mungkin dari saya untuk teman-teman semuanya yang mungkin nanti juga bisa dijadikan pembelajaran. Jadi di tahun 2017 itu saya pernah mendaftarkan diri sebagai anggota OSIS di SMA saya. Dengan percaya diri saya merasa saya akan diterima di OSIS tersebut karena kemampuan organisasi sebelumnya yang sudah saya miliki. Nah, tapi ketika tes wawancara atau tes interview saya gagal. Karena apa? Karena saya mengalami gugup yang luar biasa. Gugup itu terjadi karena saya tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, mungkin untuk mengantisipasi itu communication skill ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, karena dengan communication skill yang baik tentunya akan menunjukkan kita juga untuk kedepannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai communication skill. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Asleo, kelompok 9. Oke. Ya, yang beranggotakan saya sendiri Rosmaida Nurhani, saya Rizkia Purnolidia, Saya Sandiaga Prasetyo. Saya Prima Kalama Harin Prasetya. saya Patricia Mustika. Selamat untuk menyimak materi dari kami. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Menurut Agus M. Harjana, yaitu komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pemberitaan. Yang selanjutnya adalah penggunaan komunikasi. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu tentang penggunaan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi yang sering digunakan yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi antarpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi massa, dan juga komunikasi organisasi. Nah, ada dua jenis komunikasi yang sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Contohnya adalah ketika kita melakukan presentasi, melakukan tanya jawab, ataupun berdialog dengan anggota teman atau masyarakat. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa isyarat tubuh. Hubungan self-development dan communication skill. Self-development yaitu suatu strategi atau cara yang digunakan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri atau self-awareness, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan. Sedangkan communication skill sendiri adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif melalui media lisan maupun tertulis. Dengan adanya communication skill yang baik dan mempunyai maka self-development yang terbentuk akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah kegiatan yang sering kita temui yang menggunakan communication skill adalah presentasi. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan dalam bentuk demonstrasi, ceramah, pidato, laporan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering kali terjadi saat kita presentasi. Yang pertama adalah kurangnya persiapan. Sebelum presentasi, kita harus mempersiapkan dari materi, kesiapan, cara berbicara, dan lain-lain. Yang kedua adalah ketidakjelasan berbicara. Nah, untuk yang nomor 2 ini bisa ditanggulangi dengan cara persiapan, yaitu poin pertama. Selanjutnya, kesalahan ketiga adalah tidak memperhatikan audiens. Saat kita melakukan presentasi, alangkah baiknya kita untuk memperhatikan audiens karena kita harus memperhatikan output yang didapatkan oleh audiens dari informasi yang kita sampaikan sudah tersampaikan atau belum. Yang keempat adalah ketidakpastian. Saat kita presentasi, kita harus percaya dengan diri kita, tidak boleh ragu-ragu ataupun dalam perkataan kita yang tidak pasti. Selanjutnya yang kelima adalah kurangnya struktur. Sebelum kita presentasi, kita harus tahu alur apa saja yang akan kita sampaikan dan mengenai topik yang akan kita sampaikan ke audiens juga. Yang selanjutnya keenam yaitu mengandalkan terlalu banyak slide. Kadang kalau kita presentasi hanya membaca sehingga itu akan mengganggu konsentrasi audiens. Lebih baik kita tidak mengandalkan slide yang terlalu banyak tapi poin-poinnya tersampaikan semuanya.
Yang ketujuh adalah waktu presentasi tidak terkendali. Saat presentasi, alangkah baiknya kita membatasi waktu kita dalam berbicara. Karena apa? Jika tidak membatasi waktu, maka akan semakin banyak cerita yang dilontarkan dan itu mempengaruhi konsentrasi audiens. Jika terlalu lama, maka audiens akan merasa bosan. Selanjutnya adalah kurangnya kesiapan untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa ditanggulangi dengan kesiapan kita memahami materi. Selanjutnya, kurangnya visual aids yang efektif. Saat kita presentasi menampilkan PowerPoint seperti di gambar di belakang, maka untuk icon-iconnya itu harus sesuai. Jangan terlalu kekanak-kanakan atau apapun, harus disesuaikan dengan tema dan topik. Yang ke-10 adalah tidak memperhatikan bahasa tubuh. Nah, saat kita berbicara di depan umum, kita presentasi, kita harus memperhatikan bahasa tubuh kita, gerak-gerik kita, jangan terlalu banyak bergerak atau membelakangi audiens dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara meningkatkan communication skill. Yang pertama adalah memperbanyak kosakata. Pembendaharaan kosakata yang meluas akan membantu kita dalam menyampaikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, sehingga ide tersebut jauh lebih tersampaikan dan lebih jelas. Yang kedua adalah melakukan persiapan yang matang. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa persiapan sangat mempengaruhi berjalannya presentasi dengan baik. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang tidak hanya kita sendiri yang bisa memahami, tapi juga bisa dipahami oleh kalangan umum atau audiens kita. Yang keempat adalah bergabung dalam organisasi-organisasi yang sekiranya memang bisa menumbuhkan kemampuan berkomunikasi kita. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk berbicara, meskipun kita hanya berbicara dengan diri kita sendiri ataupun kita berbicara dengan teman kita. Yang penting adalah jangan pernah takut untuk memulai berbicara dan berkomunikasi dengan efektif. Sekian dari kelompok kita. Sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya mengenai communication skill. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.